belajar tidak hanya diartikan sebagai ruang kelas saja, akan tetapi dia memiliki makna yang lebih spesifik. Karena yang sudah kita kenal selama ini bahwasannya ruang belajar itu adalah ruang kelas, sehingga diartikan adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Itu adalah definisi dari kelas ruang belajar secara sempit. Sedangkan definisi dari ruang belajar yang lebih luas lagi, menurut Al-Khalili, the classroom is a preliminary stage for educational activities, and it is a position for preparing people for living in a changing world. Classroom is a place that some direct services are provided for students so that they develop individually and socially, and the requirement for healthy and holistic society development can be provided. Dijelaskan oleh Al-Khalkhali bahwasanya ruang belajar ini adalah sebuah tempat, place, yang mana di situ adalah sebuah layanan ya secara langsung yang diberikan kepada murid. Dari tempat tersebut murid itu dapat mengembangkan sikap-sikap mereka baik secara individual maupun secara sosial, sehingga akan terus semakin berkembang. Sedangkan menurut Jasob Sen, ruang belajar merupakan lingkungan yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga untuk menciptakan sebuah lingkungan tersebut dibutuhkan seorang pengelola atau seorang tentor. Di sini yang menjadi pengelola dan tentor adalah seorang guru, sehingga guru diwajibkan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dalam proses pembelajaran tersebut. Dari beberapa definisi tadi, baik dari definisi lama secara sempit dan juga definisi yang secara luas oleh Al-Khalkhali dan juga oleh Jasob Sen, dapat disimpulkan bahwasannya desain ruang belajar adalah seperangkat perilaku yang kompleks di mana guru menggunakan perannya untuk menata dan juga memelihara kondisi ruangan, sehingga memampukan para siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya secara optimal. Dengan makna lain, dapat dikatakan bahwasannya desain ruang belajar di sini adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh seorang penanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Itu tadi merupakan sedikit pengertian dari ruang belajar. Setelah kita mengetahui pengertiannya, maka kita harus lanjut ke dalam tujuan ya dari desain ruang belajar tersebut. Sebenarnya apa tujuan dari desain ruang belajar ini? Maka dapat kita ambil dari beberapa pendapat. Yang pertama dari Saifuddin ya, disebutkan tujuan dari desain ruang belajar ini pada hakikatnya itu sudah tercantum ya dalam tujuan pendidikan. Nah, itu menurut Saifuddin. Secara umum tujuan dari hal ini adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa, baik itu dalam lingkungan sosial, emosional, dan juga intelektual di dalam kelas. Sedangkan menurut Leach dan Smith itu disebutkan bahwasannya tujuan dari desain lingkungan belajar ini adalah have recognized the significance of effective classroom management as the first tool to improve learning effectiveness. Disebutkan oleh Leach and Smith bahwasannya pengelolaan dari desain ruang belajar ini merupakan tool pertama ya, alat yang utama yang mana digunakan untuk mengimprove, untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif.
Jadi pada prinsipnya itu disebutkan bahwasannya ruang belajar ini berfungsi agar para siswa ini dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh ini maka diharapkan penanggung jawab atau tentor atau guru ini dapat mendesain penataannya sesuai dengan peminatan warga di kelas, sehingga siswa itu dalam belajar bisa lebih senang dan lebih merasa senang dan juga termotivasi untuk lebih giat belajar. Sehingga dalam penataan ini maka guru harus lebih terus mengembangkan bagaimana desain-desain yang bisa meminat dan juga menarik perhatian dan juga minat para siswa dalam belajar. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai prinsip desain ruang belajar. Kelompok kami itu telah mengambil dua pendapat, yaitu menurut Loisel dan juga menurut Marwiyah dan juga kawan-kawan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menurut Loisel. Menurut beliau itu kita memiliki prinsip 3 dalam mendesain ruang belajar, yaitu visibilitas, keleluasan pandangan. Kita harus mengatur atau menata barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu mudah dicapai, yaitu kita menata semua barang supaya bisa diraih oleh siswa dengan mudah. Fleksibilitas atau keluasan, di mana kita dalam mendesain ruang harus bisa digunakan untuk beberapa aktivitas yang berbeda karakter. Jadi tidak hanya dibangun atau didesain hanya untuk membangun karakter spiritual, afektif saja atau sosial saja seperti itu. Kita harus membuatnya bisa digunakan untuk berbagai karakter seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip menurut Marwiyah dan juga kawan-kawan. Nah, menurut Marwiyah ini kita bisa mengambil 3 prinsip juga. Yang pertama, menata kelas efektif mungkin sesuai kondisi area jangkauannya. Nah, di dalam prinsip pertama ini kita bisa melaksanakannya dengan 4 bentuk kegiatan, yang mana terdiri dari kurangnya jangkauan peserta didik terhadap hal-hal yang tidak penting. Kedua, pastikan bahwa Anda sebagai guru dapat dengan mudah menjawab peserta didik. Yang ketiga, materi pengajaran dan juga perlengkapan belajar peserta didik harus mudah untuk diakses. Yang keempat, pastikan bahwa peserta didik dapat dengan mudah melihat semua kegiatan presentasi kelas. Prinsip yang kedua yaitu merancang gaya penataan kelas secara variatif. Nah, caranya gimana? Kita bisa membentuk dengan 5 gaya, yaitu gaya auditorium, menghadap ke guru, kemudian gaya tatap muka, saling berhadapan, offset dengan pengelompokan siswa 3 atau 4 orang, kemudian gaya seminar, dan yang terakhir ada gaya klaster. Lalu kita akan membahas prinsip yang ketiga, menetapkan strategi desain ruang belajar. Nah, dalam menetapkan ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: menggunakan gaya otoritatif, mengelola aktivitas ruang belajar secara efektif, dan juga membuat, mengajarkan, dan mempertahankan aturan dan juga prosedur kegiatan pengelolaan manajemen ruang belajar. Kemudian memberikan imbalan ataupun hadiah perilaku yang tepat. Kemudian yang terakhir menjadi komunikator yang baik. Seperti itu ya prinsip-prinsipnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka dari desain PST, yaitu pedagogi space teknologi. Apa sih PST itu? Yaitu salah satu desain model belajar mengajar berdasarkan metodologi pedagogik menjadi semakin populer. Nah, desain ini semakin populer karena keterlibatan setiap pihak yang ada dalam proses pembelajaran sangat penting, baik dengan menggunakan alat digital atau dengan menggunakan konten secara interaktif dan juga kolaboratif. Lalu kerangka dari desain belajar mengajar ini sebagai apa saja? Yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan metodologis pengajaran, mengembangkan konten, dan juga mengembangkan ruang belajar. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, ini memiliki kerangka 1, merangsang pendekatan terstruktur dan juga kreatif, melakukan pembelajaran aktif dan juga keterlibatan siswa, meningkatkan kolaborasi dan interaksi di kelas, adanya tindakan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang terakhir yaitu melakukan strategi penilaian baru. Lalu kita akan lanjut dari kerangka yang kedua yaitu mengembangkan konten. Di dalam mengembangkan konten ini memiliki kerangka konten yang difokuskan untuk siswa, variasi konten, adanya kolaborasi
kemudian berkualitas HD. Lalu yang ketiga, mengembangkan ruang belajar. Di sini mengandung kerangka pertama adalah dukungan dan juga kelengkapan alat, adanya sistem tata letak ruang dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya pembahasan mengenai kerangka dari desain pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan belajar yang cerdas atau Smart Learning Environment, yaitu lingkungan pembelajaran yang diperkaya dengan digital, kontekstual, dan adaptif untuk belajar yang lebih baik. Kemudian, terdapat 3 landasan pokok pengembangan lingkungan belajar yang cerdas. Yang pertama, epistemologi, yaitu memberikan pendekatan yang berkaitan dalam aktivitas manusia. Yang kedua, psikologis, yaitu menggambarkan aktivitas manusia melalui belajar cerdas dengan konsep lingkungannya. Dan yang ketiga, teknologi, merupakan sistem instruksional yang melibatkan perancangan informasi dan komunikasi yang mendukung sasaran pembelajaran dalam berbagai situasi. Lingkungan belajar yang cerdas tidak hanya memungkinkan peserta didik untuk mengakses sumber daya digital dan berinteraksi dengan sistem pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tetapi juga aktif memberikan bimbingan pembelajaran yang diperlukan, petunjuk alat yang mendukung, atau sarana pembelajaran.